Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, Wadas, bom bernama Bendungan. Tubuh telanjang itu mengambang tak bernyawa, terdampar di teluk sebuah bendungan baru. Para tetangga desa menduga lelaki itu tewas akibat terpeleset ke air dan tenggelam atau bunuh diri. Peristiwa itu sudah lama, 30 tahun lalu. Berkunjung ke Bendungan Saguling, Jawa Barat yang baru diisi air, saya meliputi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk besar. Lelaki itu hanya satu dari belasan orang yang tewas setelah waduk diresmikan. Saya mengingat kembali peristiwa itu ketika 2 pekan lalu Presiden Joko Widodo menyetujui penuntasan pembangunan waduk Jati Gede, juga di Jawa Barat. Ini momen bersejarah setelah tertunda 50 tahun. Waduk itu akan benar-benar terwujud dan menjadi waduk kedua terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintahan Jokowi juga berencana membangun 49 bendungan besar serupa di seluruh Indonesia selama 5 tahun ke depan. Haruskah kita bangga? Bendungan-bendungan itu dibangun dengan tujuan bagus, mengendalikan banjir, mengairi sawah, demi swasembada pangan, dan membangkitkan listrik. Tapi, dalam praktik tujuan baik tidak sepenuhnya tercapai. Sementara ongkos sosial dan lingkungannya sangatlah mahal. Umur waduk Saguling lebih pendek dari perkiraan awal 50 tahun akibat pelumpuran, sampah, dan pencemaran ganas Sungai Citarum yang dibendungnya. Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah juga hampir serupa nasibnya. Di sisi lain, pembangunan waduk memicu gegara budaya lagi masyarakat sekitar. Petani yang tergusur harus mencari tempat tinggal baru dan jenis pekerjaan baru. Terjadi perubahan besar dari budaya darat ke budaya air. Sebagian mereka gamang, frustasi, dan berakhir bunuh diri. Bendungan menggusur petani dan menenggelamkan lahan pertanian subur yang sering berlawanan dengan motif swasembada pangan itu sendiri. Petani yang kehilangan lahan membabat bukit, gunung, memperbesar ancaman longsor, serta mempercepat pelumpuran waduk. Lalu, ada aspek politik. Waduk besar menggusur puluhan ribu warga di puluhan desa dengan alasan kepentingan publik. Warga kurang berdaya ini sering tergusur dengan ganti rugi tak memadai atau mengalami teror serta intimidasi jika menolak. Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah menenggelamkan hampir 40 desa yang warganya digusur dengan teror 30 tahun lalu. Sangat mahal ongkos politiknya. Sementara kini, diketahui usia waduk hanya separuh dari 100 tahun yang direncanakan. Protes Kedung Ombo merupakan salah satu tonggak besar perlawanan politik terbuka terhadap pemerintahan Orde Baru. Pembangunan bendung menjadi tren kuat secara internasional pada 1980-an, tapi surut 10 tahun kemudian. Bendungan besar akhirnya dinilai lebih merupakan problem ketimbang solusi. Tak heran jika pengalaman seperti Kedung Ombo dan Dam Darbada di India menghilami gerakan menolak bendungan di seluruh dunia. Arundhati Roy, penulis dan feminis India, salah satu di garda depan gerakan itu. Bendungan, kata Arundhati, punya daya rusak seperti bom nuklir. Makin besar, kian merusak. Jika bendungan ditolak, bagaimana nasib pelestarian sumber air, swasembada pangan, dan energi? Pelestarian sumber air dan pengendalian banjir tak bisa lain kecuali merawat aliran sungai alami serta menjaga keutuhan hutan di gunung dan perbukitan. Bendungan besar tak hanya mengubah sungai alami, tapi juga mendorong orang merusak hutan. Kita masih memiliki banyak sumber energi lain untuk listrik. Bahkan, jika minyak dan batu bara bisa diabaikan karena dianggap terlalu kotor. Gas, geotermal, angin, matahari, bahkan pembangunan bendungan kecil mikro-mikro masih bisa ditoleransi. Dalam konteks ini, kita bicara skala. Masih relevan konsep kecil itu indah yang diusung ekonom E.F. Schumacher 40 tahun lalu. Dalam konteks bendungan, membuat jaringan waduk kecil-kecil yang dirancang secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih bermanfaat ketimbang bendungan raksasa. Resikonya juga lebih mudah diantisipasi. Bendungan raksasa, bendungan besar,
cenderung merangsang pertanian skala besar yang menggusur petani. Swasembada pangan yang berkelanjutan mustahil dicapai tanpa pemberdayaan dan penguatan petani, baik dalam aspek manajemen maupun pemanfaatan sains dan teknologi. Jika kita berpikir membangun pertanian membutuhkan banyak air, sebaiknya belajar dari petani Israel yang bertani di gurun pasir menggunakan sistem irigasi tetes atau drip system. Mereka berhasil mengekspor bunga dan buah ke Eropa. Netizen pun angkat bicara, cuping Gus, jor-joran menzolimi rakyat sendiri dengan menggunakan uang tabungan pekerja dan pajak rakyat dengan harga-harga kebutuhan membumbung tinggi, hutang yang tak kira-kira. Berita kedua, ngurus minyak goreng dan kedelai tidak becus. Menteri Jokowi hanya menang di gaya. Pemerintahan saat ini dinilai tidak memiliki kompetensi. Hal itu bisa dilihat dari cara mengatasi kelangkaan minyak goreng yang hingga kini belum ada hasilnya. Padahal masyarakat sudah lama mengeluhkan harga minyak naik dan kemudian adanya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Selain kelangkaan minyak goreng, saat ini muncul pula keluhan para petani dan pengusaha tahu dan tempe terhadap kelangkaan pasokan bahan baku tahu dan tempe, yaitu berupa kedelai. Kelangkaan minyak goreng tersebut sudah terjadi hampir 4 bulan ini. Para menteri yaitu Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian dinilai telah gagal mengatasi hal ini. Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa banyak menteri Jokowi yang hanya menang di gaya, doyan pidato revolusi industri 4.0, inovasi digital, dan lain-lain. Namun, ngurusi minyak goreng dan kedelai saja tidak becus. Sungguh ironis, ujar mantan Menko Perekonomian itu di Jakarta, Jumat 18 Februari. Mantan kepala Bulog itu mengatakan bahwa dirinya sangat prihatin dengan emak-emak yang saling dorong berebut minyak goreng hingga terjatuh. Wartawan senior Ilham Bintang dalam artikel opini berjudul "Kelangkaan minyak goreng seperti jalan tiada ujung" mengatakan bahwa urusan kelangkaan minyak goreng yang tidak ada habis-habisnya itu mengikuti judul novel wartawan legend, Jalan Tak Ada Ujung. Novel tersebut berlatar perang kemerdekaan Indonesia yang bercerita tentang Guru Isa, guru sekolah yang membantu para gerilyawan namun hidup dalam ketakutan. Ketakutan serupa kini dialami para suami di seluruh Indonesia sejak kelangkaan minyak goreng terjadi. Para kepala rumah tangga stres, tidak bisa tenang hidupnya menghadapi istri-istri yang merepet sepanjang hari, mengutuki ironi kelangkaan minyak goreng. Para suami juga khawatir kondisi itu bakal lebih runyam, merembet, bikin imunitas ibu-ibu merosot. Padahal itu lebih berbahaya di masa pandemi yang juga tiada ujung. Menurut Ilham, kelangkaan mahalnya minyak nabati adalah sebuah ironi bagi Indonesia, negara produsen sawit terbesar di dunia. Kita tahu, pemerintah memang sudah turun tangan, mencoba mengatasi. Sudah menggunakan segala jurus, namun belum membuahkan hasil. Sudah 4 bulan keadaan runyam ini berlangsung, ujarnya. Sebetulnya, tidak hanya minyak goreng, tetapi hampir semua kebutuhan 9 bahan pokok mengalami lonjakan harga belakangan. Mencemaskan banyak kalangan karena solusi belum ditemukan, sementara bulan Ramadan semakin dekat. Yang pada bulan puasa itu biasanya konsumsi 9 bahan pokok justru semakin meningkat. Menurut catatan Ilham, sudah ada beberapa persoalan yang pernah membebani masyarakat, hanya bisa diatasi oleh Presiden Jokowi. Tidak cukup hanya menteri maupun anggota parlemen. Namun, entah kenapa, belum terdengar Jokowi terusik. Tak sepatah kata pun yang pernah kita dengar terlontar dari Presiden merespon kelangkaan minyak goreng dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Padahal, urusan begitu, Jokowi lah jagonya. Sudah dibuktikan beberapa kali menurunkan alat-alat kesehatan seperti tes swab, vaksin, dan lain sebagainya. Bikin pedagangnya yang orang-orang kuat, kabarnya malah ada lingkaran istana, gigit jari. Ayolah Presiden, Maturoh, bicara supaya kelangkaan dan lonjakan harga 9 bahan pokok, khususnya minyak goreng, cepat menemukan ujung. Tidak seperti nasib Isa, guru di dalam novel Jalan Tidak Ada Ujung, Mukhtar Lubis, pungkasnya. Netizen pun angkat bicara. Harun Yu, pengusaha martabak,
kena imbas nggak ya?